Nah, kalau kandang ini kita lebih irit. Jadi banyak maggot BSF. Nah, ini tidak menimbulkan bau sama sekali. Nah, kemudian ada lagi kandang pembesaran yang ketiga, sama seperti ini, tetapi sebenarnya untuk mencetak pulet itu paling bagus adalah pada kandang pos. Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Mas Adi channel yang membahas segala sesuatu tentang dunia ternak dan juga bisnis. Saya akan selalu berusaha seperti biasa membagikan hal-hal berdasarkan riset dan pengalaman pribadi saya sendiri maupun jurnal ilmiah. Untuk itu, bagi sobat semua yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini. Bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Dan juga bagi yang sudah klik video ini, semoga berlanjut subscribe. Saya doakan kepada sobat semua, semoga sehat selalu, usahanya tambah lancar, tambah sukses, dan tambah barokah. Oke sobat, hari ini saya akan melanjutkan pembahasan. Kita sudah pada poin yang ke-6. Yang ke-6 seperti ini. Yang ke-6. Nah, poin yang ke-6 ini adalah ketika kita sudah menyiapkan box COC, sehingga kita membutuhkan kandang pembesaran. Kalau saya menggunakan sistem kandang pembesaran 2, yaitu kandang pembesaran yang berada di dalam ruangan untuk penyesuaian suhu ataupun kondisi ayam tersebut. Setelah itu baru kandang yang ada di luar ruangan. Kalau saya seperti itu menggunakannya, karena selama ini yang saya pakai seperti itu. Jadi saya itu memindahkan ayam itu 2 kali. Jadi yang pertama ke kandang pembesaran sampai usia 2 bulan atau 2 bulan kurang. Nah, setelah itu ke 2 bulan lebih ke kandang yang ada di luar. Mungkin sobat semua yang belum paham bagaimana cara Mas Adi memindahkan ayam-ayam ke kandang, silakan sobat semua tonton video yang ini. Nah, itu di situ Mas Adi jelaskan bagaimana cara beternaknya Mas Adi agar bisa panen per bulan. Nah, oke sobat, mungkin setiap peternak itu berbeda-beda ya, disesuaikan dengan kondisi dan keadaannya masing-masing. Kalau saya berawal dari tawaran orang untuk menjual box kandang pembesaran pada waktu itu, sehingga saya beli karena sangat murah harganya. Saya beli dulu kandang ini itu satu tingkat, yang satunya tidak tingkat, itu hanya 300.000 karena orangnya sudah tidak memelihara ayam lagi. Dulu ini digunakan untuk kandang pembesaran joper dari DOC sampai panen. Ya nggak tahu lah, mungkin gagal atau seperti apa sehingga tidak dipergunakan lagi, sehingga Mas Adi beli kandangnya. Katanya habis modalnya itu dulu 2.100.000, dan itu ditukangi sendiri, tidak ditukangi orang lain. Ini mungkin itu sobat ya. Nah, itu kisahnya Mas Adi kenapa menggunakan kandang seperti ini. Apakah ini yang paling ideal? Belum tentu juga, karena saya menggunakan kandang ini dan saya pelajari bagaimana cara menggunakan kandang yang seperti ini, sehingga hari ini saya sudah bisa mengatasi berbagai masalah yang ada pada kandang ini. Semua kandang pasti ada kelemahan dan kelebihannya. Nah, paling tidak ada beberapa kandang pembesaran yang saya rekomendasikan untuk teman-teman semua sesuai dengan kondisi daripada teman-teman semua. Yang pertama adalah kandang postal. Kandang postal yang seperti kandang indukan punya saya itu bagus juga untuk dipergunakan untuk pembesaran. Hanya saja membutuhkan lahan yang cukup luas. Paling tidak
ya sama seperti kandang panggung ini, 1,5 meter kali 1,5 meter itu saya isi 30. Nah, sama seperti kandang postal, tapi dia akan menjadi lebih sehat kalau di kandang postal. Perawatannya pun mungkin ya tidak serumit kandang yang seperti ini, karena kandang seperti ini mereka tidak tersentuh tanah sekalipun. Nah, jadi ayam itu menjadi lebih rentan terkena penyakit juga, bisa karena terus amonia menumpuk, bisa juga, sehingga membuat mereka itu rentan terkena penyakit. Tetapi saya sudah bisa mengatasinya. Beberapa cara mengatasi termasuk bau kemudian amonia itu ada di video saya yang ini. Nah, itu tentang mengatasi bau dan juga amonia yang ada di kandang-kandang kita. Ada 4 model kandang yang saya buatkan bagaimana cara mengatasi baunya. Nah, kemudian untuk kandang pembesaran yang kedua yaitu adalah kandang pembesaran yang seperti ini. Kandang pembesaran yang seperti ini adalah kandang pembesaran panggung. Oke, sembari kita lihat bagaimana spesifikasi secara lengkap kandang ini. Tetapi sebenarnya sudah saya sampaikan sih di video yang ini. Ukurannya sudah saya sampaikan, hanya ini akan melengkapi video yang itu bagaimana spesifikasinya, maksudnya bentuknya, kemudian bagaimana mengatasi kotoran yang ada di rak atasnya, itu saya akan tunjukkan sembari kita lihat-lihat saja. Nah, ini adalah posisi rak atas sobat ya. Ini dia itu, oh ya, ini kemarin saya belum sempat pindahkan karena memang masih terjadi pembenahan ya. Jadi ini raknya seperti ini. Jadi di bawah sini ada gang untuk meletakkan rak. Jadi ini bisa dicabut untuk membersihkan kotoran. Kalau mau lihat keseluruhannya yang lengkap, yang tidak terhalang apa-apa, itu coba sobat semua klik di video yang yang di sini tadi, itu ada. Jadi itu sobat ya. Nah, jadi di antara yang atas dengan yang bawah ini ada tempat kotoran. Nah, ini biasanya dibersihkan satu, kalau ini penuh dan sana penuh, itu biasanya ini dibersihkan 2 hari 1 kali. Ya, memang agak sedikit ribet, tapi kita bisa mengirit lahan. Jadi kalau kandang postal tadi kita lebih banyak menggunakan lahan untuk pembesaran. Nah, kalau kandang ini kita lebih irit. Nah, jadi seperti itu sobat ya. Ukurannya bisa sobat semua lihat di video-video yang sebelumnya. Jadi seperti ini. Jadi tempat makannya di luar juga. Kemudian saya belum pasang tempat air minum otomatisnya, sehingga biasanya saya berikan makanan ini basah. Saya juga lagi meriset pakan lagi untuk teman-teman semua, nanti saya update perkembangannya bagaimana. Nah, kotorannya seperti ini sobat. Jadi dia menggumpal dan banyak maggot BSF nya. Tuh. Jadi banyak maggot BSF. Nah, ini tidak menimbulkan bau sama sekali. Nah, banyak maggot BSF nya. Ini tidak saya sengaja untuk menaruh maggot BSF di sini, tetapi maggot BSF ini memang suka bertelur di sini, begitu. Jadi kalau siang hari mereka banyak sekali yang hinggap di sini untuk bertelur. Kenapa seperti itu? Karena pakannya saya campur dengan larutan probiotik, sehingga kotoran ayam ini cenderung berbau wangi, sedikit wangi seperti itu ketika dia baru. Kalau sudah lama, nanti kalau dia tidak diurai oleh maggot BSF akan menjadi bau. Tetapi karena ketika kotoran baru itu tidak
sangat tidak bau, sehingga lalat ini juga bertelur, mau bertelur, BSF ini mau bertelur. Nah, kalau lalat BSF sudah bertelur di sini, lalat-lalat hijau tidak akan kebagian tempat. Jadi ini diuraikan oleh maggot BSF. Coba lihat, banyak sekali maggot BSF yang ada di sini tuh, maggot semua. Nah itu sobat ya, ini salah satu alternatif. Nah begitu sobat, jadi kandangnya panggung tetapi dia ditumpuk menjadi dua, di antaranya ada tempat kotoran. Nah, nanti ini dibersihkan setiap 2 hari sekali. Nah kalau ada juga yang kandang panggung seperti ini tetapi dia tidak ditingkat seperti itu, tapi rencananya saya juga akan tingkat yang ini, tapi belum saya garap karena kekurangan dana. Doakan saja bisa cepat selesai. Nah terus saya juga ada koleksi ini, waktu itu saya di bapak saya ya beli 50.000 dapat berapa gitu, 5 apa dapat 6 anakan ayam Birma ya. Sekarang sudah besar, ini mau saya jadikan materi, nanti katanya telurnya biru. Nah ini adalah pulet dan juga calon jagung. Kemarin sudah ada yang bertelur 1, terus kemudian sudah dipindah. Jadi itu sobat ya, untuk kandang pembesaran milik saya, spesifikasinya seperti itu, hanya menambahkan saja. Nah kalau sobat semua memiliki lahan yang sempit, kandang seperti ini mungkin cocok sobat, tapi harus dipelajari dulu bagaimana agar ayam itu tetap sehat, tidak mudah sakit, dan juga pakannya harus sangat-sangat dikontrol. Nah kemudian ada lagi kandang pembesaran yang ketiga, sama seperti ini tetapi dia setengahnya ini. Kalau ini kan modelnya besar, terus kemudian tempat makannya ada di samping, kemudian ada di depan. Nah ada lagi kandang yang sama seperti ini, panggung, tetapi dia kecil, makanannya di depan saja, tetapi dia kecil, kapasitasnya semakin kecil. Nah itu untuk lahan sempit lumayan untuk mengirit lahan juga. Tapi jumlah daripada ayam yang kita masukkan tidak bisa banyak gitu. Nah ini kemarin sudah saya jelaskan kenapa kok saya isi 30, apakah bisa diisi lebih dari 30? Bisa, saya sudah jelaskan di video tentang ukuran kandang. Silahkan sobat semua tonton video tersebut agar bisa mengerti tentang penjelasan saya ini. Jadi itu sobat ya, untuk kandang pembesaran ini ada 2. Kalau saya membuatnya kandang pembesaran yang ada dalam ruangan, dulu ini saya pakai untuk kandang pembesaran yang ada dalam ruangan sampai usia 2 bulan, bahkan kadang sampai panen ada di sini. Nah ini sebenarnya kemarin sudah saya sampaikan bahwa salah desain, tapi cukup ternyata untuk membuat ayam itu beradaptasi. Jadi setelah dari box TOC sampai usia kadang sih nggak sampai 1 bulan ya, saya masukkan box DOC itu setelah belum ada sampai 1 bulan saya pindahkan ke sini. Nah setelah saya pindahkan ke sini, dia akan, walaupun masih tetap saya kasih lampu, tapi siang saya matikan, jadi dia beradaptasi dengan suhu luar walaupun masih tetap di dalam ruangan agar tidak terlalu dingin. Nah setelah usianya hampir 2 bulan, tenang 1,5 bulan, baru saya pindahkan ke sini. Bisa sampai panen, bisa sampai ya sebesar-besarnya, maksudnya bisa sampai pulet ada di sini saya, karena saya tidak punya kandang postal. Sebenarnya untuk mencetak pulet itu paling bagus adalah pada kandang postal. Nah jadi seperti itu sobat ya, jadi untuk mencetak pulet itu paling bagus ya kandangnya postal, kandang seperti kandang indukan punya saya. Nah kenapa seperti itu? Karena dia akan lebih sehat dan lebih bahagia lah kan untuk menyetak pulet di situ. Kalau
Di sini biasanya setelah dari sini saya lepaskan ke kandang postal, bisa langsung tak masukkan ke kandang postal, atau setelah dari sini puletnya langsung dibeli orang untuk dipelihara, bisa. Terus kalau jago-jagonya bagaimana? Jago-jagonya biasanya saya ambil, saya box tersendiri seperti di sana. Itu ada 2 jago saya, itu saya gunakan untuk treatment ayam yang mengeram. Nanti saya jelaskan di video yang lainnya untuk treatment ayam mengeram. Jadi karena ayam kampung ini adalah kampung asli, jadi dia punya sifat mengeram. Nah, bagaimana cara treatmentnya agar sifat mengeram itu ditekan? Jadi mungkin itu sobat ya. Oke, kita kembali lagi ke sana. Nah sobat, itulah tadi kandang pembesaran yang saya punya, dan ada beberapa model kandang pembesaran. Itu tergantung sebenarnya sobat semua. Nah, kandang pembesaran ini bisa saja langsung dari box JOC langsung ke kandang pembesaran kalau dia postal. Kalau dia postal dia akan lebih sehat, apalagi kalau di bawahnya diberikan sekam. Itu nanti akan sobat sendiri pelajari ketika sudah memulai beternak. Sulit untuk menerka-nerka saja, oh nanti kalau seperti ini kejadiannya seperti ini, menerka-nerka itu tidak efektif. Tetapi kalau langsung praktek nanti akan tahu sendiri bagaimana sifat ayam, kelakuan ayam. Makanya dari awal saya sampaikan ketika beternak ayam ini kita lakukan dengan rasa suka, senang. Karena kalau kita senang kita akan mudah untuk belajar di situ. Jadi mungkin itu sobat ya. Nah, mengenai kandang pembesaran saya ini adalah alternatif saja kalau sobat semua memiliki lahan yang sempit. Jadi banyak, kapasitasnya bisa banyak. Jadi seperti itu. Nah, untuk cara membuang kotoran itu juga kemarin ada yang tanya bagaimana cara treatment kotorannya. Jujur saya ini tidak pernah saya buang. Kotoran ini selalu terurai oleh maggot BSF yang ada di sini. Dan maggot BSF ini tidak pernah saya panen. Jadi mereka jadi BSF lagi, terus bertelur lagi, jadi maggot lagi ya di sini terus. Jadi tidak pernah saya panen. Jadi seperti itu. Ya rencananya saya akan buat kandang BSF yang akan saya update lah nanti ya. Rencana seperti itu, tapi saya belum punya waktu untuk membuatnya. Doakan saja semoga bisa terlaksana dalam waktu dekat ini. Nah seperti itu sobat ya, untuk video kita kali ini. Jika sobat semua merasa video ini bermanfaat, silahkan like. Jika ada pertanyaan silahkan komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain, sobat-sobat yang lain, agar mereka juga mendapatkan manfaat daripada video ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Kita belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.